Di sebuah negeri yang subur namun penuh dengan kemaksiatan, Nabi Lut diutus untuk membimbing kaumnya kembali ke jalan yang benar. Penduduk kota Sodom dan Gomorrah telah lama meninggalkan nilai-nilai moral, melakukan perbuatan keji, dan menolak semua bentuk peringatan. Nabi Lut dengan penuh kesabaran menyeru kaumnya untuk meninggalkan kebiasaan buruk mereka dan hanya menyembah Allah. Namun, mereka menolak dengan sombong. Ketika Nabi Lut mengingatkan mereka bahwa perbuatan mereka adalah suatu kekejian yang belum pernah dilakukan oleh umat sebelumnya, mereka hanya menjawab dengan penuh kesombongan, "Usirlah Lut dan keluarganya dari negeri ini." Mereka adalah orang-orang yang menganggap diri mereka suci. Penduduk kota Sodom dan Gomorrah tidak hanya dikenal karena perilaku menyimpang mereka, tetapi juga karena perbuatan keji lainnya. Mereka melakukan perampokan, pengkhianatan, dan kekerasan di jalanan. Bahkan di tempat-tempat umum, mereka tidak malu melakukan tindakan-tindakan yang tidak senonoh. Mereka tidak hanya berbuat dosa, tetapi juga menantang Allah. Mereka berkata kepada Nabi Lut, "Jika ancamanmu benar, datangkanlah azab yang dijanjikan itu." Melihat kejahatan yang semakin merajalela dan kaumnya yang tidak mau bertobat, Nabi Lut memanjatkan doa kepada Allah, "Ya Allah, selamatkanlah aku dan keluargaku dari kaum yang zalim." Allah mengabulkan doanya. Kemarahannya pun membuncah. Sebelum menghancurkan Sodom, para malaikat terlebih dahulu mengunjungi Nabi Ibrahim untuk menyampaikan kabar bahwa sebuah kota akan segera dimusnahkan. Ibrahim yang dikenal dengan kasih sayangnya mencoba membela penduduk kota tersebut. "Ya Allah, apakah engkau akan membinasakan mereka jika di antara mereka masih ada orang beriman?" Namun, para malaikat menegaskan bahwa tidak ada satupun dari mereka yang beriman, kecuali keluarga Nabi Lut sendiri. Para malaikat tiba di rumah Nabi Lut dengan rupa manusia yang tampan. Melihat hal itu, kaum Sodom bernafsu ingin mencelakai para tamu yang tak mereka ketahui adalah utusan Allah. Mereka berkumpul di depan rumah Nabi Lut, memaksa agar para tamu diserahkan kepada mereka. Nabi Lut berkata dengan penuh putus asa, "Wahai kaumku, janganlah kalian berbuat keji kepada tamuku." Namun, mereka semakin kasar dan mencoba mendobrak pintu rumah. Ketika bahaya semakin besar, para malaikat akhirnya mengungkapkan jati diri mereka kepada Nabi Lut. Para malaikat lalu membuat kaum Sodom buta, sehingga mereka tidak dapat menemukan jalan masuk ke rumah Nabi Lut. Para malaikat memerintahkan Nabi Lut untuk segera meninggalkan kota bersama keluarganya sebelum fajar tiba. Namun, istrinya memilih untuk tetap tinggal. Ketika fajar menyingsing, kota Sodom dihancurkan dengan gempa dahsyat dan hujan batu dari langit. Ketika ia menoleh ke belakang, ia pun terkena azab yang sama seperti kaum Sodom. Allah menjadikan kehancuran kaum Nabi Lut sebagai peringatan bagi umat manusia agar tidak mengikuti jejak mereka. Di sebuah negeri yang subur namun penuh dengan kemaksiatan, Nabi Lut diutus untuk membimbing kaumnya kembali ke jalan yang benar. Penduduk kota Sodom dan Gomorrah telah lama meninggalkan nilai-nilai moral, melakukan perbuatan keji, dan menolak semua bentuk peringatan. Nabi Lut dengan penuh kesabaran menyeru kaumnya untuk meninggalkan kebiasaan buruk mereka dan hanya menyembah Allah. Namun, mereka menolak dengan sombong. Ketika Nabi Lut mengingatkan mereka bahwa perbuatan mereka adalah suatu kekejian yang belum pernah dilakukan oleh umat sebelumnya, mereka hanya menjawab dengan penuh kesombongan, "Usirlah Lut dan keluarganya dari negeri ini." Mereka adalah orang-orang yang menganggap diri mereka suci. Penduduk kota Sodom dan Gomorrah tidak hanya dikenal karena perilaku menyimpang mereka, tetapi juga karena perbuatan keji lainnya. Mereka melakukan perampokan, pengkhianatan, dan kekerasan di jalanan. Bahkan di tempat-tempat umum, mereka tidak malu melakukan tindakan-tindakan yang tidak senonoh. Mereka tidak hanya berbuat dosa, tetapi juga menantang Allah. Mereka berkata kepada Nabi Lut, "Jika ancamanmu benar, datangkanlah azab yang dijanjikan itu." Melihat kejahatan yang semakin merajalela dan kaumnya yang tidak mau bertobat, Nabi Lut memanjatkan doa kepada Allah, "Ya Allah, selamatkanlah aku dan keluargaku dari kaum yang zalim." Allah mengabulkan doanya. Kemarahannya pun membuncah. Sebelum menghancurkan Sodom, para malaikat terlebih dahulu mengunjungi Nabi Ibrahim untuk menyampaikan kabar bahwa sebuah kota akan segera dimusnahkan. Ibrahim yang dikenal dengan kasih sayangnya mencoba membela penduduk kota tersebut. "Ya Allah, apakah engkau akan membinasakan mereka jika di antara mereka masih ada orang beriman?"
Namun, para malaikat menegaskan bahwa tidak ada satupun dari mereka yang beriman, kecuali keluarga Nabi Lut sendiri. Para malaikat tiba di rumah Nabi Lut dengan rupa manusia yang tampan. Melihat hal itu, kaum Sodom bernafsu ingin mencelakai para tamu yang tak mereka ketahui adalah utusan Allah. Mereka berkumpul di depan rumah Nabi Lut, memaksa agar para tamu diserahkan kepada mereka. Nabi Lut berkata dengan penuh putus asa, "Wahai kaumku, janganlah kalian berbuat keji kepada tamuku." Namun, mereka semakin kasar dan mencoba mendobrak pintu rumah. Ketika bahaya semakin besar, para malaikat akhirnya mengungkapkan jati diri mereka kepada Nabi Lut. Para malaikat lalu membuat kaum Sodom buta, sehingga mereka tidak dapat menemukan jalan masuk ke rumah Nabi Lut. Para malaikat memerintahkan Nabi Lut untuk segera meninggalkan kota bersama keluarganya sebelum fajar tiba. Namun, istrinya memilih untuk tetap tinggal. Ketika fajar menyingsing, kota Sodom dihancurkan dengan gempa dahsyat dan hujan batu dari langit. Ketika ia menoleh ke belakang, ia pun terkena azab yang sama seperti kaum Sodom. Allah menjadikan kehancuran kaum Nabi Lut sebagai peringatan bagi umat manusia agar tidak mengikuti jejak mereka. Di sebuah negeri yang subur namun penuh dengan kemaksiatan, Nabi Lut diutus untuk membimbing kaumnya kembali ke jalan yang benar. Penduduk kota Sodom dan Gomorrah telah lama meninggalkan nilai-nilai moral, melakukan perbuatan keji, dan menolak semua bentuk peringatan. Nabi Lut dengan penuh kesabaran menyeru kaumnya untuk meninggalkan kebiasaan buruk mereka dan hanya menyembah Allah. Namun, mereka menolak dengan sombong. Ketika Nabi Lut mengingatkan mereka bahwa perbuatan mereka adalah suatu kekejian yang belum pernah dilakukan oleh umat sebelumnya, mereka hanya menjawab dengan penuh kesombongan, "Usirlah Lut dan keluarganya dari negeri ini." Mereka adalah orang-orang yang menganggap diri mereka suci. Penduduk kota Sodom dan Gomorrah tidak hanya dikenal karena perilaku menyimpang mereka, tetapi juga karena perbuatan keji lainnya. Mereka melakukan perampokan, pengkhianatan, dan kekerasan di jalanan. Bahkan di tempat-tempat umum, mereka tidak malu melakukan tindakan-tindakan yang tidak senonoh. Mereka tidak hanya berbuat dosa, tetapi juga menantang Allah. Mereka berkata kepada Nabi Lut, "Jika ancamanmu benar, datangkanlah azab yang dijanjikan itu." Melihat kejahatan yang semakin merajalela dan kaumnya yang tidak mau bertobat, Nabi Lut memanjatkan doa kepada Allah, "Ya Allah, selamatkanlah aku dan keluargaku dari kaum yang zalim." Allah mengabulkan doanya. Kemarahannya pun membuncah. Sebelum menghancurkan Sodom, para malaikat terlebih dahulu mengunjungi Nabi Ibrahim untuk menyampaikan kabar bahwa sebuah kota akan segera dimusnahkan. Ibrahim yang dikenal dengan kasih sayangnya mencoba membela penduduk kota tersebut. "Ya Allah, apakah Engkau akan membinasakan mereka jika di antara mereka masih ada orang beriman?" Namun, para malaikat menegaskan bahwa tidak ada satupun dari mereka yang beriman, kecuali keluarga Nabi Lut sendiri. Para malaikat tiba di rumah Nabi Lut dengan rupa manusia yang tampan. Melihat hal itu, kaum Sodom bernafsu ingin mencelakai para tamu yang tak mereka ketahui adalah utusan Allah. Mereka berkumpul di depan rumah Nabi Lut, memaksa agar para tamu diserahkan kepada mereka. Nabi Lut berkata dengan penuh putus asa, "Wahai kaumku, janganlah kalian berbuat keji kepada tamuku." Namun, mereka semakin kasar dan mencoba mendobrak pintu rumah. Ketika bahaya semakin besar, para malaikat akhirnya mengungkapkan jati diri mereka kepada Nabi Lut. Para malaikat lalu membuat kaum Sodom buta, sehingga mereka tidak dapat menemukan jalan masuk ke rumah Nabi Lut. Para malaikat memerintahkan Nabi Lut untuk segera meninggalkan kota bersama keluarganya sebelum fajar tiba. Namun, istrinya memilih untuk tetap tinggal. Ketika fajar menyingsing, kota Sodom dihancurkan dengan gempa dahsyat dan hujan batu dari langit. Ketika ia menoleh ke belakang, ia pun terkena azab yang sama seperti kaum Sodom. Allah menjadikan kehancuran kaum Nabi Lut sebagai peringatan bagi umat manusia agar tidak mengikuti jejak mereka.